Selamat datang di channel ini, channel tutorial di mana kita dapat belajar bersama-sama, sharing agar kita dapat mengalami perubahan terus-menerus, mengalami transformasi di dalam kehidupan ini agar kita juga dipenuhi oleh berbagai pengertian dan pemahaman. Tutorial saat ini kita akan membahas bagaimana kita mengamankan pertemuan dengan Zoom. Sering sekali di dalam pertemuan kita, meeting kita, atau apapun yang jumlahnya besar, sering sekali ketika jumlah sudah di atas 30, banyak dari peserta atau partisipan yang semaunya mereka sendiri. Mereka selalu unmute mic-nya, lalu mereka berbicara dengan orang-orang di sekitarnya atau ruangan sekitarnya banyak sekali suara sehingga menimbulkan noise, menimbulkan suara-suara yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana cara kita mengamankan ketika partisipannya sudah begitu banyak, sudah begitu besar? Sebelum kita melanjutkan ke dalam tutorial, mari Bapak Ibu jangan lupa yang belum mensubscribe, subscribe channel Buyung Kosa Putra dan aktifkan gambar loncengnya agar Bapak Ibu dapat menerima pesan-pesan atau notifikasi apabila ada video tutorial yang terbaru. Ketika kita mengalami kebingungan atau kita kesel, kok berisik di dalam pertemuan, tidak perlu bingung, tidak perlu repot Bapak Ibu, kita bisa mengatasinya. Caranya bagaimana? Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Zoom. Saat ini kita sudah berada di dalam aplikasi Zoom. Di sini kebetulan saya hanya sendiri, tetapi tidak menjadi masalah karena kita akan langsung saja bagaimana cara mengamankannya ketika ada peserta yang selalu bandel. Selalu dia unmute. Sudah di-mute, dia unmute lagi. Dia unmute lagi. Sampai terkadang sebagai host juga bingung dan berkata, tolong dong di-mute. Tetapi dia tetap saja melakukan seperti itu. Hal ini terjadi bukan hanya terhadap anak-anak yang masih belum paham atau anak-anak kecil, remaja, tetapi terkadang di orang dewasa dan orang tua pun masih terjadi. Di dalam pertemuan-pertemuan karyawan pun sering sekali terjadi, masih ada karyawan-karyawati yang seperti itu. Dia unmute tetapi dia tidak pernah bisa mengerti bahwa itu mengganggu orang yang sedang berbicara. Nah, ketika kita mau mengatasi hal ini, ada caranya yang harus diketahui pertama kali oleh Bapak Ibu. Yang bisa mengatur settingan ini hanya yang berfungsi sebagai host atau co-host. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi host atau co-host, maka bisa mengatur settingannya daripada mengamankan ini. Kalau misalnya belum menjadi co-host atau host, Bapak Ibu bisa menghubungi yang menjadi host pada saat itu siapa, supaya dia menjadikan Bapak Ibu co-host. Sebagai co-host bisa mengatur, men-setting, menata kembali aturan-aturan main di dalam Zoom yang kita bisa buat secara otomatis. Itu langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui, berfungsi sebagai host atau co-host yang bisa mengatur settingan ini. Yang kedua, kalau di dalam pertemuannya sudah terlalu crowded, terlalu berisik, semua berbicara, sulit, Bapak Ibu tidak usah bingung, Bapak Ibu bisa langsung melihat di dalam menu partisipan. Ketika kita melihat di dalam menu partisipan, nanti di sini ada mute all. Kalau seluruh peserta, misalnya 100 peserta, sedang ribut rame, banyak mic yang terbuka, langsung saja Bapak Ibu klik mute all. Nah, nanti akan ada minta notifikasi di sini, mute all current and new participant. Kita langsung saja klik di sini mute all. Maka secara otomatis seluruh peserta itu, misalnya 100 partisipan, ke 100-100-nya akan mute secara sistem. Kita jadi tidak perlu repot satu-satu kita pilihin, kita mute. Tidak. Jadi sekaligus secara sistem kita mute. Apakah sampai di sini sudah selesai? Belum. Dia masih bisa unmute sendiri, dia masih buka sendiri. Bahkan kalau ada partisipan yang baru masuk, dan mic-nya dia dalam kondisi unmute, maka kita pun akan mengalami kebisingan. Lalu bagaimana caranya?
Cara yang berikutnya, yang ketiga, setelah kita mute all semua, Bapak Ibu bisa masuk di partisipan ini, ada more, kita klik more, dan lihat di sini Bapak Ibu, untuk menu mute all upon entry, apakah dicentang atau tidak. Kalau statusnya tidak dicentang seperti ini, statusnya tidak ada centangnya, berarti setiap peserta atau partisipan yang baru masuk, ketika mic-nya dia terbuka, maka dia tetap akan terbuka dan mengganggu jalannya pertemuan. Supaya dia yang masuk ini semua otomatis secara sistem di mute mic-nya, maka kita bisa memberikan tanda centang di tulisan mute all upon entry ini. Kita berikan tanda centang seperti ini, kita klik, nanti dia akan muncul. Nanti akan muncul seperti ini. Ketika sudah tercentang mute all upon entry, maka seluruh peserta yang masuk, walaupun mic-nya dia terbuka, akan secara otomatis ditutup oleh Zoom. Karena kita sudah memberikan settingnya. Jadi sampai di sini jangan dulu kita selesai, karena masih ada settingan lagi supaya tidak bisa membuka sendiri. Walaupun ini sudah mute, otomatis mute masuk, tetapi dia masih bisa meng-unmute-nya. Bagaimana caranya supaya dia tidak bisa unmute dirinya sendiri? Maka langkah berikutnya Bapak Ibu harus menghilangkan centang yang ada di bawah ini. Perhatikan ada tulisan allow participant to. Berarti di sini maksudnya kita memberikan persetujuan, memberikan hak akses kepada peserta atau partisipan supaya dia bisa meng-unmute dirinya sendiri kalau ada tanda centang di sini. Supaya dia tidak bisa meng-unmute dirinya sendiri, maka Bapak Ibu disarankan untuk menghilangkan tanda centang yang ada. Seperti ini, saya klik akan hilang. Kita lihat, nah sekarang statusnya sudah tidak ada tanda centangnya. Berarti sistem yang kita atur tidak memberikan izin kepada partisipan siapapun itu untuk unmute dirinya sendiri, kecuali host dan co-host. Maka host dan co-host tidak boleh diberikan ke sembarangan orang karena dia bisa mengatur seluruh settingan yang ada di dalam sistem Zoom kita. Jadi itu langkah yang harus diperhatikan. Selanjutnya, mungkin ada juga ketika seseorang keluar masuk di dalam pertemuan kita, lalu ada bunyi, teng tong, seperti bel. Teng tong, orang keluar bunyi, teng tong, masuk bunyi, teng tong. Nah ini mengganggu sekali ketika sedang ada yang berbicara. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa membersihkan suara-suara seperti itu. Langkah berikutnya, Bapak Ibu tetap bisa masuk di more, menu more. Nanti lihat di sini bagian atas ada play, join, and leave sound. Kalau ini kita centang atau posisinya tercentang seperti ini, ada tanda centangnya, berarti siapapun yang masuk, siapapun yang keluar, Zoom akan membunyikan bel. Teng tong, teng tong. Nah ini akan mengganggu. Supaya tidak ada suara-suara seperti itu, maka kita bisa hilangkan tanda centangnya. Seperti ini sudah hilang, maka tidak ada lagi bunyi bel ketika orang-orang itu akan masuk. Sampai di sini aman, pasti jalannya meeting, jalannya pertemuan akan bersih daripada gangguan. Lalu bagaimana sekarang? Partisipan tidak bisa meng-unmute dirinya sendiri. Kalau dia mau bertanya bagaimana? Caranya bisa melalui chat, kolom chat bisa, atau dia menggunakan menu raise hand. Di mana menu raise hand? Menu raise hand ada di bagian bawah di dalam menu reaction. Ketika kita klik menu reaction, maka akan ada pilihan di sini raise hand. Jadi dia bisa memberikan atau mengklik tanda raise hand. Setelah dia mengklik tanda raise hand, maka di dalam menu partisipan akan muncul nih ada gambarnya tangan sedang terangkat. Atau di dalam layar ini juga ada gambar tangan terangkat. Kalau kita mau membuat pertanyaan di sini, maka yang diberikan izin untuk bertanya akan adil. Kenapa? Yang pertama menekan tombol raise hand, maka namanya akan ada di atas. Kalau kita dengan cara manual, silakan angkat tangan. 100 orang kita tidak mungkin siapa yang duluan. Pasti bingung, apalagi banyak. Jadi cara yang paling enak,
disuruh menekan tombol raise hand. Ketika seseorang menekan tombol raise hand, maka namanya akan berada di atas. Akan berpindah sampai raise hand itu dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tinggal masuk lagi ke sini pakai partisipan, kita langsung klik saja di sini, klik kanan, nanti bisa ada menunya lower hand. Atau bisa juga masuk dari menu di bawah sini, lower hand, ada menu lower hand. Nah, dari sini juga bisa, atau bisa dari sini kalau misalnya karena ini saya hostnya, tapi kalau partisipan kita tinggal di sini klik more, nanti ada lower hand. Kalau tidak juga untuk diri sendiri sebagai host atau co-host, ada di menu reaction, ada di sini lower hand. Kalau saya klik maka akan hilang. Nah, sekarang sudah hilang. Jadi Bapak Ibu tidak bingung, kalau misalnya banyak sekali yang raise hand, ya juga bisa nanti dari tombol more di sini ada caranya untuk kita clear. Di sini ada clear all feedback. Jadi semua feedback yang ada kita pencet tombol clear maka akan hilang. Kok di tempat saya ini gambarnya gelap? Ya, karena tidak ada partisipan yang lain yang memberikan reaction atau feedback, baik raise hand, baik itu senyum atau tepuk tangan atau tanda jempol, apapun itu. Jadi tidak ada. Ketika ini sudah ada, pasti di sini akan bisa dipencet. Seandainya tidak ada lagi yang mau kita tahan atau misalnya seseorang sudah menekan tombol raise hand ya. Saya sudah menekan tombol raise hand, dia sudah muncul tombol raise hand, kita mau memberikan dia izin untuk membuka, maka kita bisa langsung dari menu ini nanti ada menu unmute. Maka kita bisa klik unmute, nanti sebagai peserta dia tinggal mengaktifkan oke, menerima persetujuan, dia unmute baru dia bisa berbicara. Atau langkah yang satu lagi, Bapak Ibu kalau tidak mau repot seperti itu, bisa juga dengan cara memberikan lagi izin, ditambahkan lagi di sini centang unmute themselves-nya. Ketika ini sudah dicentang kembali seperti ini, maka tidak perlu lagi unmute satu-satu. Tetapi kalau mau tertib, tetaplah suruh yang raise hand. Yang raise hand itu nanti yang kita unmute dari host atau co-host yang meng-unmute-nya. Sehingga jalannya pertemuan tetap tenang. Kita sudah mempelajari bagaimana cara mengamankan pertemuan kita dari gangguan suara-suara yang tidak diinginkan. Mari Bapak Ibu, apabila tutorial ini memberkati, maka jangan lupa berikan tanda like dan silahkan isi komen. Atau bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum menekan tombol subscribe, saya mengundang sekali lagi tekan tombol subscribe untuk mendukung kami membuat tutorial-tutorial yang lainnya. Bahkan juga tekan tombol gambar loncengnya. Supaya setiap ada tutorial yang baru, Bapak Ibu bisa menerima notifikasinya. Terima kasih, salam transformasi.